Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala al-kalimatul fasihatu wal mutakallimul fasihu. Kata yang fasih, kata yang fusha, dan seorang pembicara yang fasih. Jadi sebelum mengenal apa itu balaghah, maka kita harus mengenal kata yang fasih, karena itu tingkatan yang lebih rendah dari balaghah. Sebelum seorang itu menjadi seorang yang baligh, dia harus menjadi seorang yang fasih. Mutakallim al-fasih adalah orangnya. Al-kalimatul fasihah adalah kata-kata yang dia gunakan. Dan ingat, al-kalimah di sini adalah kalimah dalam istilahnya ahli nahwu, yaitu kata satuan atau satuan kata, bukan kalimah dalam bahasa Arab. Kalau kalimah dalam bahasa Arab maknanya adalah kalam, tapi kalimah di sini adalah satuan kata, isim, fi'il dan huruf itu. Nanti baru akan membahas tentang kalam. Ini sekarang baru kata yang fusha. Qala idza salimatil lafdatu al-mufradatu minat tanafuri fil hurufi wa minal gharabati syadidati fil ma'na wa salimat minal mukhalafati liqawaninis sarfi fahiya lafdatun fasihatun wal mutakallimu al-qadiru ala ada'i dzalika mutakallimun fasihun. Apabila al-lafdhah, satu ucapan, al-mufradah, mufrad di sini adalah lawan dari murakkab, bukan mufrad yang lawan dari jamak. Al-mufradah yaitu satuan kata. Apabila lafdhah, satu lafaz, itu selamat dari tanafur, saling berlarian. Tanafur nanti akan ditafsirkan apa itu makna tanafur. Tanafur itu adalah, tanafurul huruf itu adalah berat ketika didengar dan sulit untuk diucapkan, itu namanya tanafur. Sakolun indas sama wa su'ubatun indal ada bil lisan, itu namanya tanafur. Apabila suatu kata satuan kata itu selamat dari susunan hurufnya, karena kata itu tersusun dari huruf, kalimat itu tersusun dari kata. Jadi huruf itu adalah bahan terkecil, kemudian disusun menjadi kata, kemudian kata disusun dengan kata yang lain menjadi kalimat. Sekarang kita bahas satuan kata dulu, yaitu yang bahannya huruf. Huruf di sini adalah huruf mabani, bukan huruf ma'ani. Huruf mabani yaitu huruf hijaiyah, bukan huruf ma'ani, bukan huruf ma'ani. Apabila kata itu selamat dari tanafur di dalam huruf-hurufnya, wa minal gharabati, dan juga dari keasingan yang sangat di dalam maknanya, jadi bukan kata yang sangat asing. Wasalimat minal mukhalafati liqawaninis sarf, dan juga selamat dari penyelisihan terhadap kaidah-kaidah shorof. Kenapa kaidah shorof? Karena kata itu adalah pembahasannya shorof, bukan pembahasan nahwu. Ingat, kata itu adalah pembahasannya di ilmu shorof. Membangun kata, bangunan kata, itu pembahasannya di ilmu shorof. Jadi nggak ada penyelisihan terhadap ilmu nahwu. Nahwu itu nanti pembahasannya untuk kalam, untuk kata yang sudah tersusun. Kalau ini masih satuan kata, jadi yang diselisih adalah kaidah shorof. Apabila kata itu juga selamat dari penyelisihan terhadap undang-undang ilmu shorof, fahiya lafdatun fasihatun, maka itu adalah sebuah kata yang fusha, yang fasih. Wal mutakallimu al-qadiru ala ada'i dzalik, dan orang yang berbicara yang mampu menunaikan kata-kata yang selamat dari semua cacat-cacat tadi disebut dengan mutakallimun
fasihun, dia adalah seorang pembicara yang fasih. Jadi syaratnya kata itu dikatakan sebagai kata yang fusha itu harus terbebas dari 3 cacat. Sebagian ahli balaghah yang lain menambahnya jadi 4, yaitu al-karahatu fis sama'. Yang keempat adalah al-karahatu fis sama'. Bunyinya itu enggak sangat jelek. Nanti ada dicontohkan. Jadi kapan sebuah kata itu dikatakan kata yang fusha? Pertama, syaratnya harus selamat dari tanafur fil huruf. Susunan hurufnya itu bukan terdiri dari huruf-huruf yang sangat berat. Demikian juga maknanya tidak sangat asing sampai orang Arab pun nggak mengetahui, dan juga tidak menyelisih kaidah shorof. Dan yang keempat, tidak dibenci ketika didengar, maka ini adalah kata yang fusha. Bukan kalam ya, kata yang fusha. Ini bahannya kalam. Kata yang fusha. Adapun kalam, kalimat yang bagus adalah kalimat yang lulus dalam ilmu nahwu, itu kalimat yang bagus. Kalau kata yang bagus adalah yang lulus dalam ilmu shorof. Al-idah, penjelasannya. Al-fasahatu hiyad duhuru. Fasoha itu secara bahasa itu adalah dalam penggunaan sehari-hari, maksudnya bukan dalam mustalah tertentu, bukan dalam istilah tertentu. Jadi setiap definisi pasti ada lughatan wastilahan. Kalau lughatan itu maknanya adalah dalam penggunaan sehari-hari atau selain dalam istilah yang kita bahas. Kalau istilahan adalah menurut istilah suatu bidang tertentu. Al-fasahatu hiya ad-duhur. Fasoha itu secara bahasa artinya adalah nampak, wal bayan, dan kejelasan. Yuqalu afsaha as-subhu idza adha'a. Dikatakan subuh itu sudah afsaha. Idza di sini maknanya adalah ai. Ini termasuk idza yang maknanya adalah ai. Ai adha'a. Afsaha subuh, apabila orang Arab itu bilang subuh itu telah fasih, maknanya adalah jika telah bersinar atau jika telah bercahaya, jika telah mulai jelas waktu subuh, karena waktu subuh itu dengan fajar, dengan terbitnya fajar, dengan cahaya. Wal fasahatu fi istilahil balaghiyin, sedangkan fasohah, sedangkan kefasihan di dalam istilahnya ahli balaghah, wuduhul lafaz, jelasnya suatu lafaz, ma'as salamati minal uyubi, bersama dengan selamatnya dia dari cacat-cacat. Wa min dzalika, dan di antara cacat-cacat yang dimaksud, dzalika kembali kepada uyub. Yang pertama, tanafurul huruf, yaitu saling berlariannya huruf. Dikatakan saling berlarian karena saling berdesakan, sehingga masing-masing huruf kayaknya mau loncat dari kawannya, itu namanya tanafur. Dikatakan di situ dalam taklik nomor 1. Nanti ada itu wal maksudu bitanafuril huruf tazahumuha. Saling ziham, saling berdesakan. Hatta inna kulla wahidin minha yuridu an yanfira min makani. Sampai-sampai setiap huruf kayaknya mau loncat, mau lari dari tempatnya karena saling desak. Sempit. Atau menurut istilah ahli balaghah yang lain, tanafur itu ditafsirkan dengan apa tadi? Saqalun indas sama wa su'ubatun indal ada. Itu namanya tanafur. Didengar itu juga berat, mengucapkannya juga sulit. Itu namanya tanafur. Karena memang ada bahasa-bahasa Arab, kosa-kosa katanya itu yang sangat sulit. Huruf-hurufnya itu susunannya aneh. Maka itu tanafur. Kama fi hu. Nah, ini yang sulit, didengar aja berat, mengucapkannya juga sulit. Hu. Kama fi hu. Fi qouli ba'dil a'rab, dalam ucapannya sebagian Badui, taraktu naqati tar'a al-hu. Ucapannya sebagian Badui, mereka bilang saya meninggalkan unta saya sedang memakan atau sedang tergembala di atau memakan hu adalah dalam catatan kaki nomor 1 nabatun tar'ahul ibil, suatu tumbuhan yang
menjadi makanan atau menjadi santapan gembalaan unta. Itu namanya hu. Maka hu ini adalah kata yang tidak fasih. Karena apa? Karena dia huruf-hurufnya itu saling tanafur. Didengar berat, diucapkan juga sulit. Itu namanya hu. Itu namanya tanafurul huruf. Qala wa minha, di antara cacat, di antara uyub, an yaslama minal gharabati fil istimal. Di antara syarat kalimat kata itu harus fusha, juga harus selamat dari gharabah. Yaitu keasingan, sangat asing fil istimal, dalam penggunaan. Asing di sini harus maksudnya binisbah kepada orang Arab yang memang orang Arab yang asli, bukan binisbah kepada penggunaan manusia kayak kita atau orang-orang Arab yang lain. Kalau nggak gitu nanti semua kata-kata yang ada di dalam kamus-kamus gharaibul hadis atau gharaibul lisan nantilah jadi nggak fasih semua. Karena itu adalah kalimat-kalimat yang asing, kata-kata yang asing, bukan. Tapi gharib di sini annya selama minal gharabah fil istimal, ini adalah dikembalikan kepada orang Arab yang ilal arabil arba, Arab yang asli, Arab yang tulen, bukan diukur dengan orang Arab yang abal-abal atau orang Arab yang zaman sekarang. Kalau enggak nanti gharib semua. Orang Arab zaman sekarang enggak tahu tentang bahasa Arab yang dipakai oleh para mutaqaddimin. Jadi yang dimaksud dengan gharib, asing di sini adalah menurut orang Arab yang terdahulu atau orang Arab yang masih paten, yang masih tulen. Kalau enggak nanti semua kosakata yang ada dalam kitab gharaib nanti dikatakan enggak fasih semua, padahal ya fasih. Itu. Kaqauli Ru'bah ibn al-Ajjaj, sebagaimana ucapannya Ru'bah ibn al-Ajjaj. Ru'bah ibnu Abdillah Abul Jihaf, kunyahnya Abul Jihaf As-Sa'di At-Tamimi. Ini termasuk penyair dari kalangan mukhadramin, sudah masuk Islam. Ru'bah ibn al-Ajjaj, dan seluruh syairnya adalah menggunakan bahr rojes. Makanya di sini ditulis pakai merah itu minar rojes, menggunakan timbangan rojes. Seluruh syairnya Ru'bah itu pakai bahr rojes, nggak ada bahr yang lain. Jadi seluruh syairnya sama semua bunyinya. Namanya urjuzah. Kalau bait syair yang menggunakan bahr rojes itu namanya urjuzah. Bunyinya seperti ini semua, nanti ada bunyinya. Ada ketukan khusus bunyinya itu. Ru'bah ibnul Ajjaj. Ajjaj itu bukan nama bapaknya. Nama bapaknya Abdullah. Ajjaj itu gelarnya si Abdullah. Al-Ajjaj artinya adalah soyah, banyak berteriak. Dan Ru'bah ini juga seorang penyair, bapaknya juga seorang penyair. Dan Ru'bah lebih fasih daripada bapaknya. Dia bilang, saya sak penyair, anaknya seorang penyair. Kamu bapak cuma penyair tok, enggak punya bapak penyair. Maka saya lebih fasih. Ru'bah ibn Ajjaj mengatakan, ini bait syair ini untuk memuji kekasihnya. Dalam bait syair ini disebut ada nama Laila dan ada nama Salma, kekasihnya si Ru'bah ibn Ajjaj ini. Wa fahiman wa marsinan musarraja. Ini bait syair ini pertamanya bunyinya gini. Ayyama abdad wadihan mufallaja agharra barraqan wa tarfan ad'aja wa muklatan wa hajiban muzajjaja wa fahiman wa marsinan musarraja. Nah itu khas ketukannya bait roja seperti itu. Ayyama abdad wadihan mufallaja agharra barraqan wa tarfan ad'aja wa muklatan wa hajiban muzajjaja, baru wa fahiman wa marsinan musarraja.
Saya artikan dari awal, ayyama abdat, di hari-hari ketika si wanita tadi menampakkan wadihan, giginya yang jelas, mufallajan, yang renggang, gigi-giginya renggang. Ini bagus. Gigi yang renggang itu cantik. Agorro, putih, barrokon, berkilau, watorfan, aja, dengan mata yang lebar. Termasuk sifat wanita yang cantik itu matanya lebar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa hurun in, dan bidadari-bidadari yang in, matanya itu lebar. Kemudian wa muklatan, dan matanya yang putihnya itu putih sekali, hitamnya hitam sekali, itu namanya wa muklatan. Wa hajiban, dan alisnya muzajjajah, yang alisnya tajam. Setelah itu wa fahiman, fahiman ini i'rabnya adalah na'at dari man'ut yang mahdzuf, yaitu wa sya'ron fahiman. Makanya di dalam catatan kaki nomor 2 itu apa? Arada sya'r. Yang diinginkan di sini adalah rambut, disifati dengan fahim, hitam pekat bagaikan arang. Fahm itu artinya areng. Fahmun itu artinya arang. Kemudian dia bilang wa fahiman, rambutnya hitam pekat bagaikan arang. Wa marsinan, dan hidungnya, marsin itu adalah hidung. Marsin itu adalah isim makan dari rosana yarsinu. Rosana yarsinu itu artinya menutup mulutnya hewan. Unta, sapi, anjing biasanya kan dikasih tutup mulutnya biar enggak makan atau biar enggak menggonggong, biar enggak mengerik itu. Kemudian marsin berarti tempat menutup, tempat ditutupnya mulut, berarti apa? Hidung. Jadi marsin itu pada asalnya adalah tempat dibungkamnya hidung unta, tempat dibungkamnya mulut unta. Dikatakan marsin, tempat membungkam, isim makan ini marsin dari rosana yarsinu, isim makannya marsin. Kemudian dipakai sebutan atau istilah untuk hidung. Wa marsinan, dan hidungnya yang musarrojana. Kata musarroja inilah yang dibahas nanti, membingungkan musarroja ini. Jadi Ru'bah bin Hajjaj di sini mensifati kekasihnya itu bahwasanya kecantikannya itu giginya putih, renggang, matanya putih, barrokon, berkilau. Giginya berkilau, matanya putih lebar, rambutnya hitam pekat, dan hidungnya mancung. Wa marsinan, dan hidung yang musarroja ini mancung nanti hasil akhirnya. Nah, kata musarroja di sini dikatakan falafdotu musarroja, maka lafat kata musarroj khafiya makna hal maksudu ala hudzakil lughah. Maknanya yang diinginkan oleh Ru'bah ini khafiya, samar, ala hudzak, jamak dari hadzik, hudzak, para jagoan lughah. Nah, jagoan lughah saja samar, apalagi orang Arab zaman sekarang. Jadi musarroja ini adalah samar maknanya bagi para ahli bahasa. Kenapa? Karena musarroja ini adalah isim yang mustaq, dan dia adalah isim maf'ul. Musarroj wazannya kan mufa'al. Pasti ada istiqoknya, pasti harus punya masdar, harus punya asal, yaitu saroja. Lah, sedangkan diperiksa dalam seluruh kamus, artinya nggak ada yang pas. Saroja itu nggak ada yang pas dengan arti yang dimaksudkan dalam bait syair ini. Sedangkan pengucapnya adalah seorang penyair yang fasih, karena dia di zaman mukhadram, nggak mungkin disalahkan. Jadi nggak mau harus dicarikan apa? Dicari-carikan maknanya yang pas. Wa illa ahlu bahasa sudah bingung ini. Diambil dari kata-kata apa? Dari kata-kata saroja nggak ada yang cocok artinya. Dipakai untuk mensifati hidung. Sedangkan pembicaranya nggak mungkin salah, karena pembicaranya ini nggak mungkin lahan, karena dia termasuk orang Arab yang fasih. Zaman mukhadram itu masih fasih, nggak mungkin salah. Mau nggak mau harus dicarikan apa? Takhrij namanya. Mau nggak mau harus dicarikan takhrij. Karena itu makna musarroj la yudro,
Tidak diketahui hal arada syairu, apakah yang dimaukan oleh seorang syair tadi adalah tasbihal anfi fid diqqati wal istiwa'i bisayfis suraiji. Bacanya suraiji. Apakah seorang penyair di sini ingin menyamakan hidung dalam masalah diqqah, tajam, dan juga istiwa, ketinggiannya, mancung maksudnya, itu disamakan dengan saif, dengan pedang, suraiji. Suraiji itu nisbah kepada Suraij. Suraij itu adalah nama pandai. Suraij itu nama pandai, sehingga pedang buatan pandai tersebut disebut dengan Suraiji. Salah satu jenis pedang yang terkenal pada zaman itu, yaitu buatannya si Suraij. Suraij adalah haddad, ismun nisbatun ila haddad yuqalu lahu Suraij. Seperti pedang zaman sekarang kalau buatan Sambeng biasanya pedang Sambeng, pedang Probolinggo atau pedang Pasuruan, biasanya seperti itu. Jadi syair di sini itu menggunakan kalimat musarroj itu, apakah maksudnya hidungnya itu setajam dan selancip pedang Suraiji? Am arada annahu kasiraj, ataukah si penyair tadi ingin bahwasannya musarroj itu adalah hidung yang kasiraj, seperti siraj, pelita, lampu yang terang, fil bariki wal lam'an, dalam masalah silau wal lam'an, yaitu cahayanya. Dan ini lebih jauh, karena masa hidung disamakan dengan cahaya, bercahaya, kan nggak pas. Jadi yang lebih pas itu yang pedang Suraiji tadi, tapi jauh sekali. Kok bisa Suraiji, kok tadi musarroj, ini dari mana? Nah, disinilah ahli bahasa itu bingung apa yang dimaknakan oleh Ru'bah dengan kata musarroj ini. Maka kata musarroj ini dihukumi sebagai kata yang kurang fasih. Kenapa? Karena sangat asing, gak ketemu deh. Kamu sopoy gak ketemu. Maka dihukumi sangat asing. Wa kaqauli Abil Hamaisa, dan seperti ucapannya Abul Hamaisa. Wah, ini Abul Hamaisa ini termasuk Badui Madian. Nanti di bawah itu ada Hamaisa itu sendiri secara bahasa Arab artinya al-qawiyul ladzi la yusra, itu namanya Hamaisa. Jadi kalau anak kita namakan Hamaisa, ini bagus, artinya al-qawiyul ladzi la yusra. Seorang yang kuat yang enggak terkalahkan, itu namanya Hamaisa. Ucapannya Abul Hamaisa, min tamhatin sabiruha jahlan ja'i. Awal bait syair ini adalah bunyinya antam na'i saubaki saubal madma'i yajri alal khaddi kadaibis sa'sa'i. Tadi antam na'i saubaki saubal madma'i yajri alal khaddi kadaibis sa'sa'i min tamhatin sabiruha jahlan ja'i lam yahduha al jadwalu bit tanawwu'i. Oh, artinya nggak bisa ini, karena arti perkataannya saja diperselisihkan oleh para ulama. Sobiruha, ada yang bilang awan, sebagaimana di situ. Sobir, as-sahab, awan. Ada yang bilang lain lagi artinya. Tomhah, ada yang bilang di situ catatan kaki nomor 1 al-makanil murtafi. Versi lain juga bilang lain lagi. Saya kali ini nggak bisa memberikan makna perkata tentang bait syair ini. Kalau makna secara umum, Abul Hamaisa ini mengeluh dari kekasihnya yang kekasihnya itu enggan dikawani, nggak mau bersama dengan Abul Hamaisa. Jadi Abul Hamaisa ini nangis. Antam na'i saubaki saubal madma'i, dia menceritakan air matanya itu menetes di pipi kadoibi sa'sa'i, seperti detak jantung doib. Doib itu binatang seperti anjing. Ada yang mengatakan binatang bahri, ada yang mengatakan binatang barri. Yang jelas, arti secara global tentang syair ini adalah seorang penyair mengeluh karena dia nggak bisa menemani kekasihnya, sehingga ia menangis dengan tangisan yang menjadi-jadi. Adapun arti secara katanya ini diperselisihkan. Seperti ini bait-bait yang ini, karena bait ini lama sekali, nggak ada sarahnya, nggak ada diwannya. Ini hanya disebutkan dalam kitab-kitab balaghah, dalam diwan, dalam dawawin nggak ada.
Nah, kata jahlanja ini sangat-sangat asing. Qala sahibul qamus, berkata sahibul qamus. Qamus di sini adalah Al-Qamus Al-Muhit, punyanya Fairuz Abadi. Abu Thahir Muhammad ibn Yaqub Fairuz Abadi, Al-Qamus Al-Muhit. Berkata Fairuz Abadi, dzakaruhu, mereka para ulama bahasa menyebutkan jahlanja tadi. Walam yufassiru, terus gak ditafsirkan, disebut ngono. Ya ngeluh. Walam yufassiru wa qalu, mereka mengatakan kana Abul Hamaisa min Arabi Madyan. Abul Hamaisa itu termasuk baduinya Madyan. Wong ahli Madyannya saja sudah lama, karena Madyan itu adalah kaumnya Nabi Syuaib. Madyan itu kaumnya Nabi Syuaib. Madyan itu tempatnya di Saudi. Ya, di bagian di dekat Tabuk, Madyan. Lah Madyan itu sendiri sudah negeri kampung lama, kampung lawas. Ini Arabnya lagi, baduinya. Sopo sing ngerti? Makanya nggak tahu diketahui Abul Hamaisa itu namanya siapa, nisbahnya, nasabnya juga siapa, nggak tahu. Syair ini hanya disebutkan dalam kitab-kitab balaghah sebagai contoh kata yang tidak dianggap tidak fasih karena terlalu asing. Nggak tahu artinya apa. Sebagian pensyarah syair mengatakan jahlanja ini adalah dua kata yang dijadikan satu, dari kata-kata jahla sama jahala sama naja'ah. Itu pun masih kira-kira tok. Yang jelas ini adalah contoh kata yang dianggap nggak fasih gara-gara terlalu asing. Wa qalu kana Abul Hamaisa min Arabi Madyan, dia adalah dari baduinya Madyan. Wa ma kunna nakadu nafhamu kalamahu, dan kami kata si ini loh. Kata ahli bahasa sudah, dan kami hampir enggak memahami omongannya sama sekali. Tapi tetap dihukumi ini adalah syair yang muktabar. Walaupun dia asing tetap dihukumi syair yang muktabar karena memang dari ucapan Arab yang asli. Dari negeri Madyan. Itu. Ini beberapa contoh kata yang sangat asing. Qala wal mas'alatu ma'dzalika nisbiyatun. Bersama dengan itu semua sebenarnya persoalannya itu nisbiyah, tergantung. Faqad takunul kalimatu mughilatan fil gharabati inda qaumin ghairu gharibatin inda akharin. Bisa jadi suatu kata itu mughilatan, terlalu. Mughilah itu sangat keterlaluan. Fil gharabah, dalam keasingan menurut suatu kaum, tapi menurut kaum yang lain tidak asing. Maka nisbah seperti ini kan, nisbiyah. Maka dalam masalah gharabah ini untuk menghukumi apakah kata itu dihukumi fasih atau enggak fasih, ini enggak paten kalau cacatnya adalah gharibah, kalau cacatnya adalah keasingan, karena bisa jadi ini asing bagi suatu kaum, enggak asing bagi kaum yang lain. Qala minha, di antara cacat yang harus selamat ucapan fasih itu darinya, kata yang fasih darinya adalah mukhalafatul qiyas as-sarfi, menyelisihi timbangan atau qiyas dalam ilmu shorof. Kaqauli Abin Najm, seperti ucapannya Abu Najm Al-Ijli, Al-Fadl ibnu Qudamah, namanya Fadl ibnu Qudamah, Abu Najm Al-Ijli, penyair tahun 130 Hijriah. Abu Najm Al-Ijli, Al-Fadl ibnu Qudamah, mengatakan alhamdulillahil aliyil ajlali al-wahidil fardil qadimil awwali. Itu lanjutan baitnya. Alhamdulillahil aliyil ajlali al-wahidil fardil qadimil awwali. Wal qiyasu an yaqul al-ajal. Ajlal di sini menyelisih qiyas. Karena kiasnya fi'il mudha'af, ya, namanya apa ini? Mudha'af ya. Mudha'af itu diidgham. Enggak boleh difak, enggak boleh dipisah. Ajlal ini namanya dipisah antara ain dan lam fi'ilnya, ajlal. Ini kan isim tafdil. Ajlal yang paling agung. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang paling agung, yang maha satu, yang maha esa, yang maha qadim, yang maha awal.
Maka adlal ini adalah kata yang menyelisih kaidah shorof, karena secara ilmu shorof fi'il mudha'af isim tafdilnya itu harus ajal, bukan ajlal. Tapi di sini dibolehkan karena daruratus syair. Dibolehkan karena daruratus syair. Dan juga untuk membaguskan. Coba kalau alhamdulillahil aliyil ajalli enggak pas. Maka di sini dibolehkan. Seperti ini enggak apa-apa. Alhamdulillahil aliyil ajlali al-wahidil fardil qadimil awwali. Maka ini menyelisihi kaidah ilmu shorof. Ini juga dihukumi, seandainya di selain syair dihukumi tidak fasih. Tapi karena di sini dalam syair maka ada musawwignya, ada yang membolehkan, yaitu daruratus syair. Qala wa mithalu fi kalamin nasil yauma, dan contoh yang menyelisih kaidah shorof dalam ucapannya manusia hari ini. Wah, kalau ucapannya manusia hari ini ya ngawur-ngawuran banyak sekali. Jam'uhum mudir ala mudaro. Mereka menjamak kata mudir, artinya pak kepala, mudir, direktur. Ala mudaro, dijamak dengan mudaro. Wal qiyasu, al qiyas jam'uhu ala mudirina. Seharusnya mudirin. Karena dia isim bagi nama bagi yang berakal, maka dijamak mudzakkar salim. Mudaro ini enggak pas. Ini menyelisih kaidah. Maka ini tidak fasih, maka tidak fasih. Kemudian tadi yang keempat tadi apa? Kan 3 tadi kan? Tanafur fil lafaz fil huruf, kemudian ghorobah, kemudian mukhalafat terhadap qiyas sorfi, dan yang keempat karo al karohatu fis sama. Seperti ucapannya Mutanabbi, mubarakul ismi agharrul laqab karimul jarsha syarifun nasab. Kata jarsha artinya adalah jiwa, tapi bunyinya nggak enak di telinga. Jarsha ini juga termasuk asing. Jarsha bunyinya nggak enak didengar, itu nggak enak. Karimul jarsha, mubarakul ismi agharrul laqab karimul jarsha syarifun nasab. Ini 4 perkara ini harus dihindari supaya kata yang kita gunakan dihukumi sebagai fusha. Qala fa hadhil kalimah wa amsaluha idza waradat fi kalamin qulna anha. Qulna ini adalah jawab dari idza waradat. Idza itu dia i'rabnya itu mudhof dan yang setelahnya itu mudhof ilaih. Tapi idza itu sendiri adalah makmulnya jawabnya. Itu keistimewaan idza. Idza itu mengejarkan jumlah setelahnya. Idza waradat. Waradat itu fi mahalli jar dengan idza. Tapi idza sendiri itu nasabnya dengan kulna, dengan jawabnya gitu. Karena kapan kita mengatakan? Ketika nah gitu loh. Kapan kita mengatakan kulna? Kapan kita kulna? Ketika datang lafaz tersebut dalam sebuah ucapan. Kulna anha kalimatun ghairu fasihatin. Semua itu adalah contoh bagi kata, satuan kata yang tidak fasih. Yaitu kalau hurufnya itu terlalu berat, kemudian maknanya terlalu asing dan menyelisih kaidah shorof, dan juga terlalu buruk untuk didengar. Dan ini semuanya nggak bisa kembali kepada kita ya. Semua ini nggak bisa kembali kepada kita, tapi kembali kepada orang Arab yang tulen. Alhamdulillah selesai kita dari pembahasan yang pertama ini. Insya Allah selanjutnya akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.